Masih di mute, Mas Sony ya? Udah. Ya, Masya Allah. Jadi kata kunci bagi para ibu, jadi harus dapat dari izin dari suaminya. Baik Ustadz, ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terkait dengan chat, yang satu lagi yang sudah siap di belakangnya untuk yang interaktif. Sebelum yang interaktif, kami bertanya dulu dari yang chat, ya dari Bapak Misfar Fatah. Assalamualaikum Ustadz. Banyak di Waalaikumsalam. antara kami ya sangat menguasai ilmu kesehatan, tetapi sangat lemah dalam ilmu agama. Mohon saran untuk menguatkan mendalami ilmu agama dan bagaimana agar dimudahkan. Terima kasih Ustaz. Subhanallah. Iya, ahibati fillah. Kalau kita melihat pertanyaan Bapak ini ya berkaitan dengan banyak orang ya. Yang menganggap ilmu agama itu kurang penting. Coba kita lihat dari sejak kita SD. SD negeri. Maka kita hanya akan mendapatkan pendidikan agama 2 atau 3 jam dalam sepekan. Lainnya urusan dunia. SMP juga kayak gitu. SMA juga kayak gitu. Kuliah apalagi. Ketika kuliahnya mamanya tadi belajar ilmu tentang laboratorium atau bicara kesehatan. Memang semangat untuk belajar agamanya kurang. Padahal kalau kita lihat, ada orang yang selalu mengatakan kita itu harus seimbang Ustaz. Dunia akhirat harus seimbang. Jadi jangan terlalu akhirat terus. Betul. Tapi kita seimbang nggak? Bohong kalau kita bicara seimbang. Dari sejak SD udah nggak seimbang. SMP nggak seimbang. Nggak ada keseimbangan itu. Kalau bicara seimbang 50-50 lah. Yang ringan 50-50. Agama 50%, umum 50%. Tapi enggak. Agama berapa persen bahkan ditinggalkan. Sedangkan yang jadi moto pendidikan di negeri kita adalah iptek dan imtak. Ilmu dan teknologi, iman dan takwa. Tapi sepertinya belum berjalan. Oke, kalau belum berjalan, kita yang harusnya berjalan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ini ada sebuah hadis yang menarik sekali, di mana beliau mengatakan, Innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah itu membenci. Semoga hadis ini dapat menjadi motivator ya buat yang belum belajar agama untuk belajar agama. Kata Nabi SAW, Innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah membenci. Siapa yang dibenci? Kulla ja'dhariyin jawadhin sakhabin bil aswaq. Allah tuh membenci orang yang sombong. Kalau dikasih nasihat nggak mau dengerin. Kasar lagi orangnya. Kerjanya wisata kulineran. Makan, minum. Kerjanya bas urusan perutnya dia dan yang di bawah perutnya. Kerjanya teriak-teriak urusan dunia. Di pasar umpamanya dia beli ini, beli itu, jual. Urusan dunia yang dia cari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Jifatin billail himar bin nahar. Ini orang yang Allah benci ini, kalau malam hari seperti bangkai. Tidur. Nggak ada sholat malam, wala istighfar di malam hari. Tidur aja. Himar bin nahar. Tapi kalau siang hari seperti keledai. Kerja cari duit. Jadi malamnya bangkai, siangnya keledai. Keledai itu pekerja keras. Pekerja keras. Ini orang pekerja keras. Pagi berangkat kerja. Sore malam baru pulang. Ya seperti keledai. Kata Nabi SAW. Kemudian kata beliau. Alimin bid dunya. Jahil bil akhirah. Pinter urusan dunia. Tapi jahil urusan akhirat. Apakah kita mau jadi orang seperti ini? Kan enggak. Ketahuilah. Oh ini ternyata yang halal. Oh ini enggak boleh, ini haram. Oh ternyata ini dibenci sama Allah.
Yang ini disukai sama Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita menyisihkan waktu. Paling tidak sepekan sekali lah. Ada kajian, belajar ilmu. Dulu kalau ada orang baru masuk Islam, kita udah Islam dari lahir. Dulu kalau ada orang baru masuk Islam, apa kata Nabi SAW? Alimuhul Quran. Ajarkan kepada dia Al-Quran. Wa faqihuhu fid din. Fahamkan dia dengan agama. Dan yang kita lihat orang-orang yang baru masuk Islam kadang-kala semangat beragamanya begitu tinggi. Yang benar-benar ingin masuk Islam ya. Dulu anak punya kawan di Medina. Dia dari Italia. Baru masuk Islam 2 tahun. Sudah hafal Quran 20 juz. Bayangin. Masuk Islam 2 tahun hafal Quran 20 juz. Kita dari lahir Islam sampai sekarang juz amma nggak hatam-hatam. Maka nasihat anak buat teman-teman semua khususnya yang di sini, usahakanlah hafalan Quran kita tambah. Mengikuti tambahnya umur kita. Kalau engkau umurnya 40 tahun, usahakan 40 surat. Engkau hafal. Surat yang pendek-pendek. Dari juz amma. Kalau umur 50 tahun, ya engkau hafal 50 surat. Dan usahakan juga yang kita hafal, kita memahami makna dan tafsirnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.